Terapi pria usia 40 tahun dengan disfungsi ereksi dari yang awalnya susah keras penisnya sampai akhirnya bisa ereksi yang optimal untuk berhubungan dengan pasangan. Kita akan membahasnya di video kali ini. Saya akan jelaskan bagaimana proses pemeriksaan, apa yang saya lakukan, dan pendekatan terapi yang saya pilih. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, salah satu pekerjaan saya itu adalah menangani kasus-kasus disfungsi ereksi, di mana disfungsi ereksi ini paling sering dijumpai pada usia 40 tahun ke atas. Jadi langsung saja ya, kita simak bagaimana proses saya menanganinya. Dalam segmen cerita kasus ini, saya akan berbagi ya pengalaman saya untuk menerapi pasien seorang pria usia 40 tahunan dengan kasus disfungsi ereksi. Ini merupakan sebuah kasus nyata yang saya jelaskan untuk bisa memberikan gambaran bagaimana sih penanganan disfungsi ereksi. Kasus ini merupakan salah satu kasus di mana seseorang tersebut mendapatkan terapi yang optimal sampai akhirnya bisa berhubungan kembali dengan pasangan. Sebagai disclaimer awal, identitas pasien yang saya sampaikan ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi pasien. Selain itu, apa yang saya sampaikan ini tidak bisa menjadi pedoman bagi semua pria yang menderita disfungsi ereksi. Karena disfungsi ereksi itu ada berbagai macam penyebabnya dan setiap kondisi tubuh memerlukan penanganan yang berbeda. Yang mau saya sampaikan di sini itu adalah bagaimana sih saya melakukan pendekatannya supaya bisa memberikan pemahaman dan edukasi kita terhadap penanganan disfungsi ereksi sesuai dengan kasus yang saya temui. Jika kalian yang menonton ada keluhan ereksi yang tidak optimal atau menderita disfungsi ereksi, saya sangat menganjurkan untuk memeriksakan diri ke dokter andrologi terdekat untuk mendapatkan penanganan yang terbaik. Baik, sekarang kita akan melihat ya identitas pasien. Jadi pasien ini kita sebut aja namanya itu adalah Bapak Ahmad. Bapak Ahmad ini sudah usia 42 tahun. Dia datang dengan keluhan, katanya ereksinya ini menurun kekerasannya. Juga ejakulasinya ini terasa semakin cepat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sebelum-sebelumnya dirasakan kalau ereksi dan ejakulasinya sih nggak ada masalah. Selain itu dia juga ngerasain ya kalau libidonya itu rendah. Meskipun udah ngelihat foto-foto seksi di handphone. Jadi kalau dulu ngelihat foto seksi tiba-tiba bisa langsung ereksi dan bergairah. Sekarang gairahnya aja hilang meskipun ada foto-foto yang terlihat di handphonenya. Kemudian dia juga bercerita sudah menikah 12 tahun dan memiliki 2 orang anak. Dia tidak ada rencana memiliki keturunan lagi. Oke, kita akan bedah dulu ya dari informasi yang sudah didapatkan. Jadi, adanya penurunan kekerasan ereksi penis selama sekurang-kurangnya 3 bulan itu adalah sebuah tanda kecurigaan mengidap penyakit disfungsi ereksi. Pada kasus ini, Bapak Ahmad juga bercerita ya, kalau ejakulasinya itu lebih cepat dari biasanya. Ini memang sering terjadi pada pria yang menderita disfungsi ereksi. Selain ereksinya lemah, ejakulasinya juga menjadi cepat. Hal ini terjadi sebagai kompensasi tubuh dikarenakan ereksinya yang semakin kurang optimal. Dibandingkan nanti kempesnya lebih dulu sebelum ejakulasi, akhirnya ejakulasilah lebih cepat karena penisnya sudah tidak mampu bekerja dengan baik. Bapak Ahmad ini sebelumnya sudah ada riwayat pengobatan, tetapi menggunakan pengobatan yang alternatif. Jadi dia bercerita sudah menggunakan jamu kuat. Dia belinya di pinggir jalan, awal-awal di 3 bulan pertama dirasakan membantu. Tetapi sekarang tidak dirasakan adanya perbaikan di fungsi ereksi meskipun sudah konsumsi jamu kuat. Masalahnya adalah ketika dia mengkonsumsi jamu kuat, timbul efek samping yang cukup mengganggu di tubuhnya, yaitu adalah matanya menjadi merah dan lambungnya terasa nyeri. Fenomena seperti ini sebetulnya cukup sering ya terjadi di masyarakat, di mana mereka mencari pertolongan awal pada kasus disfungsi ereksi dengan mengkonsumsi jamu-jamu kuat. Harapannya karena jamu kuat ini relatif herbal dan alami, maka aman dong dikonsumsi sebagai pertolongan pertama. Sebetulnya saya sangat-sangat tidak merekomendasikan ya kita konsumsi obat-obat herbal, jamu kuat, atau kopi ereksi sebagai pertolongan awal. Karena sebetulnya pada produk-produk herbal tersebut biasanya dicampur bahan-bahan kimia untuk membuat ereksi dan pencampurannya ini dosisnya tidak jelas. Bukan tidak mungkin dosisnya terlalu tinggi sehingga menimbulkan bahaya di tubuh kita. Ini yang sering menjelaskan ya kenapa ada orang yang meninggal setelah mengkonsumsi obat-obat jamu kuat. Karena ya itu tadi dosisnya terlalu tinggi. Selain itu, pada kasus ini Bapak Ahmad
Ahmad cerita ya, kalau di tubuhnya itu timbul efek samping setelah konsumsi jamu kuat. Matanya menjadi merah, kemudian lambungnya terasa nyeri. Hal ini sudah sangat petunjuk kalau di dalam jamu tersebut terdapat bahan kimia. Karena bahan-bahan kimia dengan dosis terlalu tinggi inilah yang menimbulkan efek seperti itu di tubuh Bapak Ahmad. Efek samping ini biasanya akan semakin berat seiring dengan tingginya dosis kandungan bahan kimia di dalam obat herbal. Makanya sebaiknya kita hati-hati ya supaya tidak menimbulkan keluhan seperti ini di tubuh kita. Informasi tambahan juga ya, di sini Bapak Ahmad cerita kalau di 3 bulan awal dirasakan jamu kuat ini bisa membantu ereksi. Tetapi kok sekarang malah nggak mempan sama sekali? Hal ini menunjukkan kalau di tubuhnya itu sudah terdapat keluhan yang semakin berat dan kondisi tubuh yang semakin tidak optimal. Jadi penyakitnya itu semakin parah sehingga tidak bisa mempan dengan obat-obatan jamu kuat. Bapak Ahmad sendiri tidak pernah mengonsumsi obat-obatan apapun ya untuk penyakit tertentu karena dia tidak pernah medical check up sama sekali. Jadi dia tidak tahu di tubuhnya ada penyakit apa. Kemudian saya cek untuk tekanan darah dan berat badan dibandingkan tinggi badan, ditemukan tekanan darahnya sih normal. Kemudian berat badannya juga masuk dalam kriteria normal, bukan masuk ke dalam obesitas. Bapak Ahmad ini dia merokok sebanyak 1 bungkus per hari sejak masih SMA dan gemar minum minuman manis sejak masih muda. Jadi penggunaan rokok dan minum manisnya ini cukup banyak juga ya. Dia juga bercerita kalau ayahnya ini menderita penyakit diabetes alias kencing manis. Sebetulnya pada pria yang di atas usia 40 tahun ke atas dianjurkan untuk rutin medical check up sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk mengecek di tubuh kita kira-kira ada penyakit yang serius atau tidak. Kalau ketahuan penyakitnya maka ini dapat dilakukan terapi lebih awal supaya tidak timbul komplikasi yang berbahaya di tubuh kita. Terlebih lagi ya, pola hidup Bapak Ahmad ini yang kurang sehat. Dia cerita suka minum minuman yang manis, padahal di keluarganya ada riwayat diabetes. Ingat, penyakit kencing manis diabetes, salah satu faktornya itu adalah faktor genetik atau keturunan. Diperberat lagi dengan pola hidup seseorang. Kalau seseorang itu malas olahraga, kemudian konsumsi gulanya tinggi, maka hal ini bukan tidak mungkin seseorang tersebut dapat terkena diabetes, apalagi usianya sudah 40 tahun. Makanya sebetulnya sangat penting untuk evaluasi kira-kira apakah Bapak Ahmad ini sudah terkena diabetes atau tidak. Lalu lanjut lagi ya, Bapak Ahmad ini dia merokok yang cukup kuat sekali, 1 bungkus per hari. Jadi penggunaan rokok sudah sangat jelas ya, itu tidak baik bagi fungsi ereksi pria. Karena penggunaan rokok ini akan merusak pipa pembuluh darah di penis. Pembuluh darah yang kena itu adalah pembuluh darah yang kecil terlebih dahulu, yaitu adalah pembuluh darah penis, sehingga timbullah disfungsi ereksi. Efek dari rokok terhadap kekerasan ereksi penis itu tidak timbul secara instan, bukan dalam kurun waktu 1-2 tahun, tetapi sangat mungkin dalam kurun waktu 5, 10 tahun, atau 15 tahun setelah merokok. Jadi saya curiga juga ya pada Bapak Ahmad ini timbul disfungsi ereksinya diperberat karena kebiasaan merokok sejak masih usia muda. Hanya saja penyakitnya baru timbul sekarang setelah penggunaan jangka panjang. Saya kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut di organ reproduksi pria Bapak Ahmad ini ya. Saya periksa untuk panjang penis, besar buah zakar, lalu di daerah buah zakarnya apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang mengganggu fungsi reproduksi. Saya temukan panjang penis dan besar buah zakarnya normal. Tidak ada penyakit juga di daerah organ reproduksinya ya. Tetapi apakah artinya ini adalah sesuatu yang normal? Jawabannya belum tentu, karena pemeriksaan yang saya lakukan hanya bisa menilai dari luar saja. Saya nggak tahu ya di dalam itu bagaimana pembuluh darahnya. Apakah pembuluh darahnya ini sudah terjadi penyumbatan yang mengakibatkan terjadinya disfungsi ereksi atau tidak. Pemeriksaan luar itu harus dikonfirmasi lagi dengan beberapa pemeriksaan tambahan lainnya untuk mengetahui kira-kira seperti apa fungsi tubuh di dalam seorang pria tersebut. Baik, kita lanjut ya. Tadi kita udah membahas tentang identitas pasiennya. Sekarang kita akan membahas tentang pendekatan penanganan. Yang perlu kita pahami bersama ya, impotensi atau penurunan kekerasan ereksi penis itu bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah gejala. Dengan kata lain, karena ini merupakan sebuah gejala, pasti ada akar penyebabnya seseorang tersebut menderita impotensi. Tugas saya sebagai seorang dokter itu adalah untuk mencari akar penyebab penyakit yang mengakibatkan gangguan disfungsi ereksi alias impotensi pada Bapak Ahmad ini. Karena kalau misalnya nih, saya kasih obat aja, dia hanya memperbaiki gejala, tetapi bukan tidak mungkin dalam jangka panjang gejalanya itu akan semakin berat. Disinilah sangat pentingnya untuk kita evaluasi lebih lanjut apa-apa saja faktor yang menjadi akar masalah sehingga timbul keluhan impotensi.
Jika akar masalah ini ditangani dengan baik, maka fungsi ereksinya akan jauh lebih optimal dalam jangka panjang. Berbanding terbalik ya, kalau misalnya kita hanya mengobati gejala. Gejala ini tidak menghilangkan akar penyebabnya, sehingga bukan tidak mungkin seseorang tersebut akan terkena impotensi yang jauh lebih berat atau bahkan timbul komplikasi-komplikasi yang berbahaya di tubuhnya dikarenakan akar penyakit yang tidak tuntas. Dalam kasus Bapak Ahmad ini, saya curiga ya, penyebab gangguan ereksinya salah satunya bisa disebabkan adanya gangguan pembuluh darah di penis. Oleh karena itu, pada Bapak Ahmad ini saya anjurkan untuk medical check up, pemeriksaan darah yang lengkap. Pemeriksaannya meliputi ada pemeriksaan gula, kemudian juga ada pemeriksaan kolesterol yang lengkap. Karena seringkali gula dan kolesterol ini yang terlalu tinggi dapat menimbulkan keluhan impotensi atau disfungsi ereksi pada pria. Selain itu, dari pemeriksaan ya, saya juga curiga kalau Bapak Ahmad ini menderita kondisi hormon testosteron rendah atau andropause. Kenapa? Pertama, usianya udah di atas usia 40 tahun. Andropause ini paling sering mengenai pria-pria di atas usia 40 tahun. Ditambah lagi ada gejala-gejalanya yang khas, yaitu adalah penurunan libido, gairah seksual, dan juga penurunan fungsi ereksi penis. Jadi baik libido dan gairah seksual, juga ereksi, salah satu faktor yang bisa membuat dia bekerja dengan optimal itu adalah hormon testosteron. Kalau hormonnya rendah, maka akan timbul gejala seperti ini di tubuh pria. Oleh karena itu, akhirnya saya anjurkan ya pada Bapak Ahmad ini selain melakukan medical check up, diperiksa kadar darahnya, juga diperiksa kadar hormon testosteron, juga beberapa faktor lainnya untuk mengetahui kira-kira apakah Bapak Ahmad ini bisa diterapi hormon testosteron atau tidak. Setelah dilakukan pengecekan, didapatkan hasil laboratorium sebagai berikut. Saya tampilkan yang penting-pentingnya saja dan yang signifikan untuk kita bahas di kasus kali ini. Jadi kita perhatikan ya, di sini ada hasil laboratorium. Yang paling kiri ini adalah komponennya. Ditampilkan ada testosteron, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, kolesterol total, HDL atau kolesterol baik, LDL atau kolesterol jahat, dan terakhir trigliserida atau lemak dalam darah. Ini ceritanya diperiksa pada bulan Januari 2024. Didapatkan ya hasilnya yang di samping kanannya tuh, ada yang 296 dan seterusnya. Samping kanannya lagi ada nilai normal, dan terakhir di paling kanan itu adalah satuannya. Kita perhatikan aja ya dari komponen pemeriksaannya dengan nilai normal. Apakah hasilnya sudah masuk dalam nilai normal atau tidak? Pertama, kita lihat dulu ya testosteron. Testosteron Bapak Ahmad ini nilainya 296. Kalau kita lihat range normal dari laboratoriumnya itu adalah 249 sampai 836. Makanya di sini dituliskan kalau nilainya normal, masih dalam warna hitam. Tetapi saya tidak menggunakan range laboratorium yang sudah disediakan. Saya sudah melihat ini sebagai kekurangan hormon testosteron sehingga perlu mendapatkan terapi hormon. Sangat tidak bijak kalau misalnya ya kita menunggu terapi hormon testosteron apabila Bapak Ahmad ini kadar hormonnya di bawah 249. Kalau kita menunggu hormon testosteronnya sudah di bawah itu, gejalanya itu semakin berat, bahkan membuat tubuhnya menjadi tidak sehat. Tentu kita mengobati tidak perlu menunggu-nunggu. Kalau sudah ada gejala dan indikasi, sangat penting untuk terapi hormon testosteron. Pada kasus ini 296 menurut saya masih di bawah nilai normal, dan saya berpedoman pada beberapa penelitian luar negeri, juga penelitian pada pria Indonesia. Sehingga saya menganggap hormon testosteron Bapak Ahmad rendah dan dia sudah menderita andropause. Lanjut lagi kita lihat ya untuk gula darah puasa. Gula darah puasa ini diperiksa dia sebelum makan ya, puasanya kalau tidak salah sekitar 12 jam. Hasilnya itu adalah 140, di mana nilai normalnya itu adalah kurang dari 100. Nah, ini sudah tinggi. Ditambah lagi kita periksa gula darah 2 jam setelah makan. Sama ternyata, gula darah 2 jam setelah makannya itu tinggi. 243, di mana nilai normalnya itu harusnya di bawah 140. Ini sudah kecurigaan ya, Bapak Ahmad ini menderita penyakit kencing manis alias diabetes mellitus. Dari gulanya yang tinggi, kemudian dari perilaku hidupnya yang tidak sehat, juga ada riwayat genetik. Baru kita lihat lagi selanjutnya itu adalah profil bagaimana kolesterol dan lemak dalam darah. Kolesterol totalnya ini tinggi 257, di mana harusnya di bawah 200. Lalu kolesterol baik, sebetulnya paling bagus kolesterol baik atau HDL ini semakin tinggi. Nah, pada Bapak Ahmad ini nilainya rendah justru ya, 35. Harusnya di atas 40. LDL semakin baik kalau rendah ya, harusnya di bawah 100, pada Bapak Ahmad 182.
Terakhir, kita lihat trigliserida. Trigliserida atau lemak dalam darah harusnya di bawah 150, pada Bapak Ahmad ini dia tinggi, 200. Jadi sebetulnya hasilnya mengalami masalah di gula, kolesterol, dan hormon testosteron. Singkat cerita, pada Bapak Ahmad ini kita temukan ya kalau dia itu menderita penyakit kencing manis dan kolesterol tinggi yang sebelumnya tidak terdeteksi. Banyak orang ya sering takut tuh kalau kita medical check up, aduh saya takut dok nanti ketahuan penyakitnya. Padahal sebetulnya kalau kita tahu penyakit diri kita semakin awal itu semakin baik. Karena apa? Penyakit kolesterol tinggi, kemudian diabetes ini, kalau dibiarkan dalam jangka panjang, dia dapat menyumbat aliran darah di pembuluh darah yang lebih besar. Mungkin sekarang Bapak Ahmad ini menderitanya di pembuluh darah yang kecil, yaitu adalah pembuluh darah penis. Tapi kalau dibiarkan 5 tahun sampai 10 tahun akan datang, bukan tidak mungkin, karena pembuluh darahnya semakin besar yang tersumbat, dia akan menderita penyakit jantung atau bahkan penyakit stroke. Kedua penyakit ini cukup mematikan dan bahkan dapat mengancam jiwa seseorang. Jadi sebetulnya dengan kita tahu penyakit kita, itu adalah kabar baik sehingga kita dapat melakukan intervensi atau penanganan lebih awal agar tubuh kita lebih sehat. Sekarang untuk pendekatan terapi ya, pada Bapak Ahmad ini saya akan melakukan terapi TRT atau Testosterone Replacement Therapy, yaitu adalah sebuah terapi penambahan hormon testosteron, di mana saya menggunakan obat-obat suntikan untuk mengoptimalkan hormon testosteronnya. Tentu sebelumnya saya cek juga ya, apakah ada kontraindikasi pada kasus Bapak Ahmad ini untuk pemberian hormon testosteron, karena di tubuh seseorang ada kondisi tertentu di mana ia merupakan kontraindikasi pemberian hormon testosteron. Karena pada Bapak Ahmad ini tidak saya temukan kondisi kontraindikasi tersebut, sehingga saya aman melakukan terapi TRT atau penambahan hormon testosteron. Yang saya pilih itu adalah dengan pemberian suntikan rutin sebanyak 3 minggu sekali. Di samping penambahan hormon testosteron, saya juga berikan obat minum untuk membantu mengoptimalkan ereksi penis pada Bapak Ahmad ini. Setelah saya lakukan terapi dan pemberian obat minum, Bapak Ahmad ini saya rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam yang ahli menangani masalah diabetes, juga menangani masalah kolesterol tinggi ini. Harapan saya dengan konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, maka penyakit di tubuh Bapak Ahmad ini dapat terkontrol lebih baik sehingga fungsi ereksinya lebih optimal. Kalau ingin fungsi ereksinya membaik, akar-akar penyebabnya tadi harus diperbaiki. Mulai dari hormonnya rendah, kemudian ada kolesterol tinggi, lalu penyakit diabetes. 3 kondisi ini harus ditangani dengan optimal. Karena saya ingin penanganannya lebih komprehensif, akhirnya saya rujuk ke dokter penyakit dalam supaya mendapatkan terapi terbaik pada kondisi kolesterol tinggi dan penyakit diabetes. Di samping pemberian obat-obatan, saya juga memberikan nasihat untuk memperbaiki pola hidup sehat pada Bapak Ahmad. Yang pertama itu adalah tentu untuk berhenti total dalam menggunakan rokok. Tentu ini merupakan sebuah kendala yang cukup berat ya, karena pada Bapak Ahmad ini dia sudah merokok sejak masih SMA. Biasanya saya anjurkan ya untuk berhentinya perlahan-lahan. Kalau biasanya sehari sebungkus, coba diturunkan jadi setengah bungkus per hari. Idealnya kalau misalnya bisa berhenti langsung, itu akan jauh lebih baik bagi kesehatan tubuh Bapak Ahmad. Karena kalau merokoknya masih makin sering, ya tentu akan fungsi ereksinya semakin jelek pula, perbaikannya kurang optimal. Selain mengurangi kebiasaan rokok, saya juga berikan nasihat ya untuk mengatur pola makan. Hindari dan kurangi makanan-makanan yang manis, bergula tinggi. Nasi jangan terlalu banyak, tepung jangan terlalu banyak, dan juga kurangi yang berminyak-minyak dan bersantan. Karena pada Bapak Ahmad ini dia menderita kolesterol yang tinggi dan gula yang tinggi. Selain mengatur makanannya, juga saya anjurkan untuk rutin berolahraga, di mana dalam 1 minggu berolahraga disarankan 150 menit per minggu. Olahraga yang saya anjurkan pada Bapak Ahmad ini adalah olahraga lari yang dilakukan secara berkala. Setelah rutin berolahraga, saya juga anjurkan untuk memiliki istirahat yang cukup. Tidur yang cukup itu adalah dengan durasi setiap malamnya 7-9 jam setiap hari. Dengan kombinasi terapi dari perbaikan pola hidup sehat dan obat-obatan minum dan penambahan hormon testosteron, saya harapkan untuk perbaikan kesehatan pada Bapak Ahmad ini dapat terjadi sedini mungkin. Oke, itu tadi adalah interpretasi hasil laboratorium dan pendekatan terapi yang saya lakukan. Sekarang kita akan membahas ya bagaimana evaluasi terapinya. Setelah 1 bulan pasca terapi, Bapak Ahmad merasakan ya kalau gairah atau libido seksualnya itu mulai membaik. Selain itu dia juga merasakan ya kalau ereksi paginya ini mulai ada.
Sebelum-sebelumnya dia nggak pernah merasakan ereksi pagi dikarenakan adanya gangguan fungsi ereksi. Ini sudah merupakan sebuah indikator yang cukup baik ya sebetulnya. Tetapi Bapak Ahmad cerita untuk ereksi saat berhubungan seksual dengan istri masih belum begitu optimal. Jadi dia masih belum bisa berhubungan dengan baik pada istrinya dikarenakan ereksinya belum begitu keras secara sempurna. Bapak Ahmad juga sudah bercerita ya kalau dia sudah kontrol ke dokter penyakit dalam dan diberikan obat untuk menangani diabetes juga kolesterol tinggi yang harus diminum rutin setiap harinya. Saya kemudian menganjurkan Bapak Ahmad untuk tetap melakukan terapi lebih lanjut. Jadi saya lakukan lagi terapi penambahan hormon testosteron sesuai dengan jadwalnya dan juga saya anjurkan untuk tetap rutin meminum obat diabetes dan obat kolesterol tingginya. Jangan merasa lelah atau putus asa karena ngerasa kok kayak kurang optimal juga. Karena saya anjurkan lagi kalau perbaikan ereksi tetap perlu waktu. Dia sudah menderita penyakit ini mungkin sudah lama. Tentu kalau perbaikan tidak bisa instan ya. Semakin lama kalau kondisi tubuhnya akan membaik, maka fungsi ereksinya akan membaik pula. Terkait pola hidup sehat sendiri, Bapak Ahmad bercerita ya, kalau dia itu masih kesulitan untuk mengurangi rokoknya. Dia masih belum bisa mencapai setengah bungkus per hari. Masih tetap 1 bungkus per hari, tetapi udah mulai berkurang 2-3 batang. Namun tetap saya berikan motivasi yang baik ya. Paling tidak kalau sudah bisa mengurangi 2-3 batang per hari, itu sudah indikator yang baik. Dilanjutkan lagi sampai nanti bisa mencapai setengah bungkus per hari, hingga akhirnya berhenti total. Olahraga juga mungkin dia masih kesulitan karena sebelumnya belum pernah olahraga, sangat jarang. Saya anjurkan pelan-pelan ditambahkan dosisnya untuk bisa memiliki durasi ideal berolahraga. Penting untuk diketahui ya, untuk fungsi aliran darah penis yang awalnya terganggu sehingga menimbulkan disfungsi ereksi, itu perlu waktu supaya aliran darahnya kembali normal. Juga penambahan hormon testosteron ini perlu dilakukan secara berkala agar tercapai nilai yang optimal. Saya menganjurkan Bapak Ahmad untuk mengikuti terapi selama masih 3 bulan ke depan. Jadi kontrol sesuai dengan jadwal suntikan terapi hormon testosteron. Setelah 3 bulan, akhirnya saya anjurkan Bapak Ahmad untuk mengecek laboratorium kembali. 3 bulan kemudian Bapak Ahmad datang kembali ya. Kali ini dia sudah melakukan pemeriksaan laboratorium ulang untuk dapat kita lakukan evaluasi. Seperti apa hormon laboratorium sebelum dan setelah terapi, juga bagaimana perbaikan gejalanya setelah 3 bulan mendapatkan obat. Baik, jadi di sini ada ya data laboratorium bulan Januari, kemudian ada data bulan April 2024. Yang sebelah kiri ini Januari, sebelah kanan ini bulan April. Pertama kita lihat dulu ya, hormon testosteronnya cukup baik peningkatannya. Sebelumnya 296, sekarang setelah terapi TRT, dia dapat mencapai 520. Untuk gula darah puasa sendiri ya, sudah terdapat penurunan. Sebelumnya 140, sekarang 102. Sedikit lagi sudah mencapai nilai normal. Untuk gula darah 2 jam setelah makannya, sebelumnya 243, juga mulai terjadi penurunan 182. Memang masih agak tinggi, tetapi penurunannya cukup baik. Kolesterol total awalnya 265, sekarang 193, sudah normal. HDL-nya juga sama, sudah normal ya, 42. Jadi idealnya di atas 40. Kemudian LDL atau kolesterol jahat sudah terdapat penurunan, yaitu adalah 110, tetapi memang masih agak tinggi. Terakhir, trigliserid atau lemak dalam darah ini sudah normal, yaitu adalah 148. Kalau dari hasil yang kita lihat ya di bulan April ini, setelah 3 bulan rutin mendapatkan terapi, laboratoriumnya cukup baik sekali perubahannya. Pertanyaannya sekarang, gimana dengan gejalanya? Karena tugas saya sebagai seorang dokter bukan hanya memperbaiki laboratoriumnya saja, tetapi juga memperbaiki gejala dan keluhan yang timbul. Bapak Ahmad bercerita, setelah rutin 3 bulan mendapatkan terapi, akhirnya dia bisa merasakan ereksi yang optimal untuk bisa berhubungan dengan istri. Jadi dia akhirnya bisa ya berhubungan dengan lancar setelah sebelumnya masih terdapat kendala. Untuk libido seksual, ereksi pagi hari, dan ejakulasinya juga dirasakan jauh lebih baik dibandingkan normal. Memang masih belum sesempurna di usia muda, tetapi ini sudah cukup baik sekali untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Di samping itu, dia juga bercerita ya, ada efek-efek tambahan yang ia rasakan setelah rutin mendapatkan terapi 3 bulan, yaitu adalah tubuhnya dia rasakan menjadi lebih bugar dan segar, tidak mudah lelah juga. Hal ini disebabkan dikarenakan terapi TRT atau penambahan hormon testosteron. Banyak orang yang tidak sadar kalau hormon testosteron fungsinya itu sangat luas di tubuh kita. Bukan hanya untuk fungsi seksual saja, tetapi juga ada fungsi tubuh lainnya. Salah satunya kemampuan untuk mood kita jadi lebih stabil, kesehatan tubuh lebih baik,
kepadatan tulang lebih oke, kita jadi lebih bugar, tidak mudah lelah. Ini adalah terapi penambahan hormon testosteron yang memberikan manfaat baik akhirnya ke pria-pria yang membutuhkan. Sehingga akhirnya Bapak Ahmad ini merasakan sekali ya kalau manfaat TRT ini cukup baik di tubuhnya. Akhirnya Bapak Ahmad tetap saya lanjutkan untuk menjalani terapi supaya ereksinya tetap baik dan menjalani kontrol ulang lagi sesuai dengan jadwal yang disetujui. Obat gula dan obat kolesterol tetap saya kembalikan ke dokter spesialis penyakit dalam yang memberikan. Biasanya akan dilanjutkan rutin supaya menjaga darahnya tetap baik. Pola hidup sehat juga tetap saya anjurkan ya pada Bapak Ahmad ini supaya fungsi ereksinya lebih baik. Saya ingin mencegah supaya kekambuhan penyakitnya ini tidak muncul lagi ke depannya. Bukan tidak mungkin kalau Bapak Ahmad ini kembali ke habit yang lamanya, kemudian dia berhenti konsumsi obat-obat gula, obat kolesterol, maka yang terjadi adalah peningkatan lagi dan mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi sangat penting supaya tubuhnya sehat, dia harus kontrol secara teratur dan meminum obat sesuai dengan anjuran dokter. Baik, itu tadi adalah cerita pengalaman saya menangani kasus disfungsi ereksi pada pria usia 40 tahun dengan kondisi hormon testosteron rendah atau andropause dan kondisi diabetes juga kolesterol tinggi. Gimana menurut kalian semua? Apakah seru saya sharing cerita seperti ini? Kalau misalnya seru, silakan tinggalkan di komentar ya. Nanti akan saya buat cerita kasus seperti ini lagi dengan pendekatan-pendekatan dan kasus penyakit lainnya. Perlu untuk diingat, pemberian obat ereksi dan penambahan hormon testosteron itu harus dilakukan oleh dokter terlatih seperti dokter andrologi. Jangan melakukan secara sembarangan karena bisa berbahaya di tubuh kita. Juga dengan obat-obat lainnya ya, seperti obat gula, obat kolesterol tinggi, obat darah tinggi, dan lainnya harus diberikan oleh dokter. Kita tidak boleh nembus sendiri, kita kira-kira obatnya yang mana. Ingat, semua obat itu ada efek sampingnya yang dapat timbul kalau kita konsumsi secara sembarangan. Sangat penting kita mengonsumsinya sesuai anjuran dokter. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Tidak ada satu obat yang efektif untuk semua penyakit. Makanya di sini sangat penting kita untuk berkonsultasi dengan dokter sesuai dengan kompetensinya untuk mendapatkan terapi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk kalian yang ingin menyaksikan ya tentang masalah terapi penambahan hormon testosteron atau TRT, saya sudah pernah membuat video khusus yang membahas hal ini. Kalau mau menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini.